Dimulai dari kabel negatif dan positif baterai, dan yang kabel gede 2 ini adalah kabel untuk relay. 3 relay ini kalau nggak salah ya, relay ini digunakan untuk menyalakan lampu kepala, baik lampu yang kepala yang kanan maupun yang kiri. Ini yang kanan dan juga yang kiri. Yang kiri saluran kabelnya ini. Ini terusannya seperti ini. Nah, ini ada 3 relay, saya nggak tahu pastinya ya, belum saya coba. Tapi yang jelas dia adalah lampu kepala depan jauh, berdiri depan jauh, dan juga dim. Kayaknya tiga-tiganya ini buat itu ya, buat depan pendek, jauh, dan dimmer. Kalau nggak salah sih, belum saya cek lagi. Tiga relay lampu utama. Kemudian ada kabel merah ini, sebentar. Ya, kabel yang gede dulu ya, yang kabel positif yang gede itu adalah untuk starter sana. Ini kabel starter, dinamo starter yang positif, dan yang ini adalah yang negatif. Jadi kabel yang gede itu adalah untuk dinamo starter, yang positif maupun negatif gede semua. Ini ada kabel merah ini, itu kalau kita turutkan itu ketemunya di relay positif maupun negatif relay. Jadi relay itu butuh positif dan negatif. Nah, tujuan relay ini adalah untuk mengalirkan arus ke motor starter juga ya. Ini motor starter yang switchnya, jadi switch dinamonya yang bagian yang kecil yang atas itu untuk solenoidnya. Jadi relay itu untuk solenoid motor starter, sedangkan yang gede tadi untuk dinamonya. Kita starter gitu kan, nanti ininya aktif, mengaktifkan relay ini. Jadi ada 2 kabel yang gede untuk itu, kemudian ada kabel relay dan kabel starter. Nah, ini yang belum kita telusuri ya. Jadi ini yang ke dashboard nanti. Kemudian yang sebelah negatif ada kabel relay starter, kemudian ada kabel yang gede untuk dinamo starter. Kemudian yang di negatif itu dihubungkan ke bodi. Nah, berarti bodi mobil ini itu negatifnya ke rangka atau ke bodinya ya. Jadi ada kabel starter, kemudian ini starter ya, ada starter maupun yang relay, dinamo starter dan relay, kemudian kabel relay kepala depan, lampu depan, kemudian ini ada kabel merah ya, ini yang kita mau telusuri. Ini menuju ke wiring harness, itu yang ke kumpulan kabel-kabel. Nah, berarti ini positif baterai itu nanti menuju ke kunci kontak. Kita telusuri coba sini. Kita menelusuri yang kabel yang positif yang terakhir tadi ya, yang tidak ke relay maupun yang tidak ke starter. Ini lampu yang positif ya, satu kabel tadi yang merah tadi masuk ke bawah dashboard. Nah, ini tembusannya di sini. Kabel yang positif tadi, kabel merah positif tadi tembus ke sini, kemudian turun ke bawah sini. Ini kita masih menelusuri satu kabel tadi ya, satu kabel yang kita telusuri jalurnya ke sini, terus ke sini kita harus temukan sampai kunci kontak, sampai soket kunci kontak. Ini ada cabangnya. Nah, kita telusuri yang ke soket kunci kontak ini, itu berarti yang ke dalam sana ada 2 ya, dari salah satunya.
yang nanti ujung akhirnya adalah di soket kunci kontak, itu yang ini sebelah kiri ya, sepertinya sebelah kiri. Di sebelah kiri ketemunya ini kunci kontak yang 2 cabang. Kunci kontak ini pokoknya ada 3 soket, ini salah satunya adalah kunci kontak yang 4 terminal. 4 terminal itu kunci kontak. Ini kunci kontaknya. Nah, jadi yang kabel merah tadi di sini berubah menjadi kabel warna putih strip kuning ke kunci kontak. Ini yang tadi merah berubah menjadi warna putih strip kuning di strip kuning tadi, terus disalurkan ke kunci kontak. Ini kabel 1 itu kunci kontak ke atas. Nah, setelah ke atas ini ada 3 posisi ya, 4 posisi sorry, off, kemudian ACC atau aksesoris, kemudian on, yang terakhir adalah starter. Ada 4 posisi. Nah, tadi dari satu kabel ke atas itu kemudian dia dibagi menjadi 3, jadi turunnya itu dibagi menjadi 3. Kita lihat. Nah, saya pakai bukunya Suzuki Samurai karena Suzuki Katana saya tidak peroleh, susah nyarinya. Saya ulangi lagi tapi menggunakan skema. Kita mencari positif baterai tadi ya, yang kabel merah yang masuk ke bagian bawah dashboard. Ini kabel merahnya tadi dari positif baterai kemudian menuju ke kunci kontak. Nah, maksudnya kunci kontak tadi kan putih strip kuning ya. Nah, di kunci kontak itu dibagi menjadi 3 ya. Aksesoris 15 ampere, berarti habis ini masuk ke fuse 15 ampere, itu untuk aksesoris. Kemudian IG di sini tadi bukan IG ya, tapi on ya, jadi on. Kemudian starter, jadi ada ke aksesoris, kemudian ke on, contohnya di motor washer, kemudian sinyal ini ya, sinyal sein, lampu sein, kemudian wiper washer, dan juga rear defogger tadi kita kan nggak punya, yang mobil saya nggak ada. Jadi itu yang bagian yang on. Untuk yang aksesoris tadi itu ya, radio dan pemantik rokok untuk yang aksesoris. Dari baterai menuju ke kunci kontak, kemudian dibagi menjadi 3, ACC, on, dan starter. Nah, 3 kabel itu adalah yang selain tadi ya, yang selain yang masuk tadi itu ya, 3 kabelnya. ACC, IG, dan ACC on dan starter itu ya, berarti yang selain yang masuk tadi itu, yang selain yang putih strip kuning berarti. Nah, jadi 3 kabel ini itu ya salah satu dari 3 tadi ya, entah dia aksesoris atau on atau starter. Ini masuk, kemudian keluarnya 3, 1, 2, 3. Masuk, keluar 1, 2, 3.
Lalu kalau kita konekkan atau kita sambungkan ke soket yang menghubungkan kontak, nah itu kabelnya ini ya, ketiga tadi ya menjadi 3 ini sama warnanya tapi beda ya. Ya pokoknya selain yang putih strip kuning itu adalah keluar dari kontak, keluar dari kunci kontak. Nah ini, 1, 2, 3. Nah kita lanjutkan, setelah keluar dari kunci kontak itu disalurkan ke fuse. Kita harus tembus ke fuse, kita cari fuse. Ini salurannya. Ketika output kontak tadi ke sini, kemudian ke sini, dia menuju fuse box. Nah, fuse box yang ada di bawah setir ya. Nah, ini fuse boxnya. Jadi yang output dari kunci kontak tadi masuk ke sini. Ada punya sekring atau fuse ya, 10 ampere dan 15 ampere. Nah setelah masuk ke fuse box, dia akan keluar lagi dengan jalur kabel yang sama, tapi dia keluar. Kemudian sini ini ada untuk speedometer ya, sebelah kiri, soket sebelah kiri speedometer. Kemudian yang bulat ini soketnya kanan kiri, soket speedometer kanan kiri, dan tengahnya adalah untuk yang speedometer, soket lampu-lampu dan soket speedometer. Ini kita coba soket yang sebelah kiri, kita masukkan untuk lampu-lampu indikator. Ini sebelah kanan itu untuk apa, lupa ya. Pokoknya untuk lampu-lampu indikator dan lampu-lampu penerangan tampilan speedometer. Ya, ini ada soket yang lainnya itu ada soket switch baik untuk lampu maupun untuk wiper. Yang terminalnya 6 itu untuk wiper washer, kemudian yang terminalnya banyak itu untuk lampu-lampu. Itu yang dari sekitar kunci kontak. Nah sekarang kita lanjut lagi, setelah keluar dari kunci kontak, keluar dari fuse box. Ini keluarnya ada beberapa kabel yang keluar. Itu warnanya kita coba cek di buku ya. Ini warnanya kuning strip hitam ya, kuning strip hitam berarti yellow black. Y strip B, yellow strip B. Ini yellow strip black. Ini untuk opsional ya, jadi nggak usah diperhatikan ya. Seperti ini di mobil ini nggak ada, jadi kita abaikan aja, nggak kita pakai. Dan kita lanjut kabel yang ini. Kalau yang hitam pasti dia negatif ya, negatif baterai. Ini red strip yellow, R strip Y. Ini untuk illumination light, dan juga apa ya, untuk lampu-lampu apa nggak tahu saya ini juga nggak pakai juga, ini diabaikan aja, nggak begitu penting. Dan kita lanjut ke yang ini ya, yang hijau muda. Ini untuk apa ya?
hijau muda, light green berarti LG. Nah ini untuk blower motor LG light green untuk posisi on. Nah ini kita bisa gunakan karena kita butuh blower AC, kita pakai yang light green ini untuk blower AC. Dan yang ini yang merah tadi kita pakai, sekarang ini yang putih strip hitam, white strip black, W strip B. Ini keluar dari fuse ini untuk radio dan juga untuk pemantik rokok. Nah ini kita nanti akan saya gunakan yang ini untuk radio dan pemantik rokok untuk warna putih strip hitam. Di yang ini saya pakai ini untuk radio tape dan juga untuk pemantik rokok. Kita cari lagi ada enggak yang berwarna putih hitam. Nah ini juga ada. Nah ini kayaknya mau saya gunakan untuk pemantik rokok nanti supaya bisa ngecas HP. Ini juga ada yang putih strip hitam, jadi kita tinggal pilih sesuai posisi ya, mana yang dekat dengan aksesorisnya. Ini ada putih polos, ini coba kita cari tahu apa ini. Putih polos ini atau ini interior light, tadi pakai ini yang putih, nggak butuh yang putih ini. Yang kita butuhkan adalah yang putih strip hitam untuk pemantik rokok dan juga untuk tape mobil untuk audio. Ini kemudian ini sama satu lagi ya, jadi ada 3 pilihan kabel untuk tape mobil maupun pemantik rokok. Sama ini posisinya yang paling dekat, yang itu kita pakai. Tinggal kita bikin negatifnya, kita sambung ke bodi atau rangka. Terus kita mau cari apa lagi yang belum, yang untuk handrem. Coba kita cari yang handrem. Handrem itu yang ini kabelnya. Nah kita cari, karena nggak ada di buku ya kita cari sendiri. Yang ini itu yang lampu handrem, terminalnya adalah ini dan ini dua. Nah dua itu harus kita kasih positif baterai dan negatif baterai. Kita coba kabel yang mana yang dipakai. Ternyata kabel yang dipakai adalah yang sudah saya coba. Ini ternyata yang ini, yang oranye itu adalah yang negatifnya, dengan yang dua kabel itu ini ya, ini dan ini. Nah yang negatifnya itu adalah yang oranye, berarti yang digunakan untuk switch handrem itu adalah yang oranye. Yang oranye harus kita groundkan untuk menyalakan lampu handrem. Ini kita coba cari yang oranye. Oranye adalah yang itu oranye, ternyata disambung dengan kabel warna hitam. Warna hitam adalah ini. Nah ini kalau kita sambungan ke bodi atau ke rangka itu berarti harusnya simbol handrem itu nyala. Nah ini kita sambung ke switch handrem atau ke negatif atau ke bodi, ke rangka. Tadi kan sudah diketahui bahwa negatif baterai ternyata disambung dengan rangka mobil atau bodi mobil. Saya pasang dulu kontaknya, switch kontak, stop kontaknya. Kemudian saya pasang di speedometernya. Ini tujuannya sekali lagi untuk menghidupkan
simbol handrem, simbol handbrake, kabel yang mana yang perlu kita pakai. Kita nyalakan, di on kan. Nah, simbol baterai dan oli udah nyala, sedangkan handbrake nya belum nyala. Nah, kita coba groundkan kabel yang oranye tadi. Nah, itu yang sambungan oranye, yang ini yang hitam, kita tempelkan dari oranye ke hitam ini, kita tempelkan di negatif baterai atau groundnya atau rangkanya. Ini kita lihat, nah sudah muncul handbrake nya. Nah, ini nanti mau saya gunakan untuk masang switch handrem. Saya lakukan ini semua itu untuk merapikan ya. Nah, ini ternyata kabel-kabel yang tidak dipakai banyak sekali. Ini sudah saya lepasin semua, kabel tambahan maupun kabel bawaan yang switch pintu juga saya lepas, nggak saya pakai. Nah, kabel-kabel itu ternyata dia ngambilnya dari sebelum fuse, yaitu di sini, ngambil dari baterai dari sini, yang sambungan plus tadi di situ, dikupas sedikit gitu, terus dililit, atau juga dia bisa ngambil dari sini. Tuh. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.